Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzala Kunselena dari pelajar pengarang angkatan 2. Kali ini saya akan sosialisasi mengenai program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih artinya pendidikan itu apa? Nah, pendidikan merupakan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan Kemendikbudristek saat ini sejalan dengan asta cita Presiden, khususnya penguatan membangun sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan nasional. Arah kebijakan pendidikan juga disadari oleh berbagai regulasi seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen. Baik, jadi kalian semua udah ngerti kan pendidikan itu apa? Ya. Tujuan utama kebijakan, fokus utama Kemendikbudristek adalah memastikan pendidikan bermutu, merata, inklusi, dan relevan bagi semua anak Indonesia, baik di sekolah, negeri atau swasta, termasuk swasta, dan wilayah 3T, dan kelompok rentan. Program-programnya yaitu A. Peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, ada beasiswa, kinerja guru, dan fasilitator nasional. Yang B. Penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, ada gerakan 7KI. Kalian tahu kan gerakan 7KI itu apa? Nah, gerakan 7KI itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kayak yang sekarang kita lakuin di sekolah. Oh, senang. Nah, mungkin beberapa sekolah itu ada yang dapat MBG kan? Ya. Tuh ada pelatihan BK sama MBG. Ini ada rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi sekolah, dan pembangunan unit batu. Yang D. Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan akses pendidikan. Nah, kalian tahu kan akses pendidikan itu ada apa aja? Belum tahu. Nah, kayak kita tempatin sekarang, ini namanya sekolah, sama pendidikan akses lainnya. Kayak swasta itu misalnya bimbel dan bidang belajar lainnya. Nah, di wajib belajar 13 tahun ada perkisaran akses pra SD hingga menengah. Jadi ada program pemerintah yang gratis mulai dari SD hingga SMA. Ada penanganan anak tidak sekolah. Misalnya anak yang membutuhkan kayak anak pemulung. Afirmasi untuk pendidikan non formasi dan pendidikan jarak jauh. Kayak contohnya nih, saya pernah nemuin anak yang tidak mau sekolah, mungkin karena dibully, ya nggak benar? Ya. Karena dibully sama kurang percaya diri gitu, mungkin atau dikatain teman atau semacamnya. Nah, itu butuh tuh program-program pemerintah untuk pendidikan non formal dan pendidikan jarak jauh. Nah, yang E, penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Penguatan pembelajaran matematika, sains teknologi sejak dini. Kalian tahu kan? Sekarang itu ada namanya coding. Nah, di sekolah kalian disediain coding nggak? Iya. Nah, ada
adik-adik. Nah, ada penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi. Kayak misalnya O2SM atau lomba-lomba lain di sekolah yang bisa menambah pengetahuan kita. Penguatan bahasa dan sastra. Kayak misalnya contoh bahasa dari luar negeri. Siapa yang bisa bahasa Korea? Aku. Oke, kamu. Namaku Salveda Ningrum. Aku tahu bahasa Korea itu kayak misalnya kamsahamnida itu Ya. ucapan terima kasih. Terus annyeonghaseyo itu ucapan sapaan. Ya, betul. Nah, selanjutnya bahasa yang paling formal banyak orang minati atau banyak orang bisa nih ya. Bahasa Inggris deh. Kamu. Oke, kamu. Perkenalkan, nama aku Cahaya Ramadhani. Aku bisa kayak hello and thank you. Oh iya, bener banget. Oke, kamu bisa ya. Nah, sisanya juga pasti bahasa Arab, bahasa lain-lain lah. Nah, itu berguna banget kan kalau kita keluar negeri. Ya. Oke, yang keempat, digitalisasi pembelajaran. Nah, kayak menyediakan perangkat pembelajaran digital. Kalian tahu nggak sih smartboard itu? Tahu. Ya, boleh ya. Ya, Elektronik gitu kan? Oke, nah, itu juga pasti bermanfaat kan buat kita pembelajaran lagi. Betul. Biar nggak pakai papan tulis nih, ngabisin spidol. Betul. Yang lain lah. Nah, sama penguatan infrastruktur dasar, pengembangan platform ruang pendidikan sebagai pusat sumber belajar yang inklusif dan kolaboratif. Kayak misalnya pemerintah Kota Tangerang nih, kan kita di mana di SMA Negeri 7 Tangerang. Kita kayak Kota Tangerang itu menyediakan program kayak misalnya Tangerang pengajian. Itu pasti sangat berguna banget kan. Apalagi buat era sekarang ini, daripada kita pagi-pagi nih pagi-pagi masuk jam 7, aduh males nih, nggak pernah ngaji kan gitu, apalagi kalau maghrib pulangnya. Mending kita ngaji dulu gitu ya, pasti pagi-pagi tolong. Nah, itu dia sosialisasi aku mengenai program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan artinya pendidikan itu apa tadi? Ya. Nah, sekarang aku mau buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Aku deh, mau. Oke, kamu. Aku Salveda Ningrum. Aku mau nanya, apa tujuan utama kebijakan Kemendikbudrismen dalam mendukung cita Presiden terkait pendidikan? Oke, aku buat pertanyaan kamu, aku keep dulu ya jawabannya. Sekarang siapa yang mau nanya? Aku. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Khalid Zakira. Aku izin bertanya, bagaimana peran program revitalisasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta dampaknya terhadap masyarakat? Oke, terima kasih ya Kanza atas Iya. pertanyaannya. Sekarang aku mau buka 5 pertanyaan lagi deh, 3 lagi. Aku. Oke, kamu. Aku Chandra Ramadhani mau nanya, apa aja sih bentuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan yang diberikan kepada guru, khususnya guru non ASN? Oke, terima kasih ya Cahya. Ya. Nah, 2 pertanyaan lagi deh. Siapa ya? Aku. Oke. Kenalin diri kamu ya. Kenalin, nama aku Kwitsawet Daulia. Aku akan menanyakan bagaimana strategi digitalisasi pembelajaran yang dilakukan Kemendikbudrismen dan apa fungsi platform rumah pendidikan. Oke, terima kasih ya. Ya. Nah, satu lagi nih, siapa yang mau nanya? Aku. Oke, kenalin ya. Perkenalkan, nama aku Sufana Putri Tarigan. Jadi di sini tuh aku mau nanya,
Apa aja sih program afirmasi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah 3T? Oke, terima kasih ya Sipana. Nah, pertanyaan kalian bagus banget nih semuanya. Aku mau jawab ya dari Salwa dulu. Nah, Salwa, tadi kamu nanya apa tujuan utama kebijakan Kemendikbud dalam mendukung cita Presiden terkait pendidikan kan? Nah, tujuan utamanya adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, inklusi, dan relevan bagi semua anak Indonesia, baik di sekolah negeri, swasta, dan wilayah 3T, serta kelompok merata. Nah, di situ salah pertanyaannya cukup? Udah cukup. Oke, nomor 2. Aku langsung jawab aja ya. Program revitalisasi sekolah meningkatkan fasilitas fisik, sarana pembelajaran, dan lingkungan sekolah sehingga kualitas proses belajar mengajar meningkat. Selain itu, pelaksanaannya memberikan dampak ekonomi langsung dengan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pemutaran ekonomi daerah. Nah, buat pertanyaan ketiga, tadi kamu ya yang nanya? Iya. Oke, tadi kamu nanya apa saja bentuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan yang diberikan kepada guru, khususnya guru non-ASN kan? Betul. Nah, ada beasiswa, peningkatan kualifikasi akademik, S1 atau D4. Yang kedua, ada pelatihan numerasi, pembelajaran mendalam, BK, dan teknologi. Penyederhanaan kinerja guru agar tidak birokratif, kenaikan tunjangan profesi menjadi 2 juta per bulan, perluasan insentif untuk guru non-ASN, dan subsidi upah bagi pendidik PAUD non formal. Apakah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, yang keempat, kamu kan yang nanya? Iya. Nah, ada dilakukan melalui penyediaan perangkat digital di sekolah. Contohnya kayak tadi, smart board. Nah, itu berguna banget kan? Iya. Nah, penguatan infrastruktur dasar, listrik dan internet. Kayak misalnya nih, sekarang kita lagi pakai listrik kan? Iya, betul. Buat penerangan belajar kita agar lebih enak, nyaman. Sama integrasi sistem pembelajaran secara nasional. Kayak misalnya kita ngikutin kurikulum Merdeka. Ada P5 kan kita ini? Iya. Ada. Nah, yang terakhir ya, kamu apa saja program afirmasi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah 3T? Ada program Indonesia Pintar bagi siswa keluarga miskin atau rentan, maaf ya. Sama ada beasiswa untuk siswa Papua, daerah 3T, dan pekerja migran. Sama perluasan akses pendidikan non formal, PAUD, pendidikan dan jarak jauh. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, semuanya cukup ya dari jawaban aku. Cukup. Nah, pasti kalian udah paham kan apa yang aku jelasin barusan? Paham. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin aku. Semoga yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Aku akhiri, semoga kalian bisa memaafkan kesalahan aku yang baik perkataan maupun perbuatan. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.